Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, dan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan, nama saya Muhammad Nur Falak Faki, NIM 221102422032. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah strategi dan pembelajaran. Strategi pembelajaran itu metode yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Dalam hal ini tidak semua orang dapat belajar dengan mudah dan cepat, apalagi guru dan siswanya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam belajar. Baik, pengertian strategi pembelajaran itu adalah perencanaan tentang rangkaian yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang baik. Dalam hal ini, strategi pembelajaran menjadi kegiatan yang harus dikerjakan oleh guru maupun siswa. Pasalnya, yang pasti itu strategi pembelajaran itu juga dapat diartikan sebagai suatu set materi atau rangkaian bab dalam pembelajaran strategi untuk menimbulkan hasil belajar dalam siswa. Maaf Pak ya ribut. Dalam implementasinya yang pasti strategi pembelajaran terdiri dari teknik dan metode. Contohnya membaca, mengingat, mengamati, mengulang, dan menerapkan informasi. Terus ya dari semua itu bisa diambil kesimpulan kalau strategi pembelajaran ini merupakan rencana atau tindakan, rangkaian kegiatan yang termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Terus ada juga macam-macam strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dengan adanya macam-macam ini pastinya para siswa itu mampu berpikir kritis. Terus tuh siswa juga diajak untuk mengeksplorasi konsep-konsep pembelajaran melalui pengalamannya, tanya jawab, atau mungkin dalam hal praktek, percobaan. Terus tujuan dari macam-macam strategi pembelajaran ini yang pasti ada juga membantu siswanya mengembangkan keterampilan, terus ya mengambil keputusan yang baik. Baik, macam-macam yang pertama itu ada strategi SPBM. Strategi SPBM itu adalah jenis strategi pembelajaran dengan menggabungkan beberapa kegiatan pembelajaran. Ya pasti fokusnya kepada pemecahan masalah ilmiah. Umumnya SPBM itu akan didasarkan psikologi kognitif yang dibebaskan dari asumsi bahwa belajar merupakan proses mengubah perilaku pola pikir siswa melalui pengalamannya. Terus tuh ada yang kedua, strategi koperasi atau DSS. Metode pembelajaran DSS itu rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa melalui kelompok. Misalnya mungkin dari 4 sampai 6 orang. Dia dari latar belakang siswa yang mungkin rasnya berbeda, terus tuh gendernya berbeda juga. Terus yang ketiga ada strategi peningkatan keterampilan berpikir atau SPKB. Model pembelajaran ini berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir, pola pikir siswanya dengan mungkin fakta-fakta atau pengalaman dari siswanya untuk bahan sebagai memecahkan masalah. Ya materinya pasti akan membimbing siswa untuk menemukan konsep berpikir sendiri. Terus yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif, SCRIP. Nah itu konsepnya, metode pembelajarannya dilakukan dengan cara memberikan skenario atau naskah. Pastinya ya harus dijalankan oleh siswanya, tapi dalam kelompok. Terus tuh strategi ini juga berperannya berbeda-beda dan harus bekerja sama. Jadi dalam kelompok tuh ya pasti harus kerja sama, tapi pengerjaannya ada pembagian pengerjaannya, makanya ada berbeda-beda.
Terus yang kelima, strategi pembelajaran berbasis proyek. Jadi siswa itu diberi tugas proyek, diajak yang pasti diajak berpikir, mengembangkan keterampilan untuk berpikir kritis, kreatif, dan problem solving. Tujuan dari pembelajaran proyek ini membantu siswa mengembangkan keterampilannya, memecahkan masalah, membuat keputusan yang baik dalam situasi yang nyata untuk kedepannya. Terus yang keenam ada strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran ini dilakukan dengan cara memberikan suatu masalah kepada siswa. Nah, nanti siswanya itu akan memecahkan masalahnya sendiri. Ya dengan cara mungkin berpikir secara kritis, terus tuh berpikir secara kreatif dalam menyelesaikan masalahnya. Ya tujuannya membantu siswa memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan cara yang lebih praktis dan relevan. Terus yang ke berapa ini? Terus selanjutnya strategi pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran ini menggunakan metode secara bersama-sama dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dilakukan dengan cara membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Pembelajaran kolaboratif ini setiap siswa memiliki peran yang sama, pembagian yang sama. Yang penting harus kerja sama. Contoh penerapan, selanjutnya ada penjelasan tentang contoh penerapan strategi pembelajaran di kelas. Yang pertama tuh ada siswa atau peserta didik dituntut untuk menulis hasil kesimpulan ke dalam sebuah ringkasan atau mungkin disebutnya evaluasi. Terus yang kedua, peserta didik melakukan sintesis atau memadukan terhadap semua materi pembelajaran. Terus yang ketiga tuh ada peserta didik melakukan diskusi di dalam kelas. Terus yang keempat ada peserta didik disuruh mengamati, menggolong-golongkan, membuat dugaan, mengukur dan menjelaskan sesuatu tentang pembelajaran tersebut. Terus yang kelima ada membentuk kelompok dan pembagian tugas kelompok. Terus yang keenam ada mengadakan kuis. Yang ketujuh menggunakan program perbaikan dan program pengayaan. Terus yang kedelapan ada menggunakan prinsip peserta didik belajar aktif. Yang kesembilan adalah prinsip belajar sambil bekerja atau praktik. Terus yang terakhir ke-10 tuh memberikan kegiatan korektif pada peserta didik. Selanjutnya penjelasan tentang tujuan strategi pembelajaran. Sejatinya tujuan strategi pembelajaran itu bergantung pada model pembelajarannya. Yang pasti strateginya juga sih. Yang pertama tuh ada model pembelajaran perolehan konsep. Pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa dalam memahami suatu konsep tertentu. Model ini bisa diterapkan untuk semua umur hingga anak-anak, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Terus yang kedua ada model pembelajaran berpikir induktif, bertujuan untuk membangun mental kognitif untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Terus yang ketiga model pembelajaran inquiry training, bertujuan melatih kemampuan siswa dalam meneliti serta menjelaskan suatu fenomena untuk memecahkan masalah secara ilmiah. Terus yang keempat ada model peningkatan pembelajaran individu, bertujuan untuk menekankan pengembangan pribadi siswa untuk mengembangkan hubungan produktif dengan lingkungannya dan membantu mereka untuk memandang dirinya sebagai pribadi yang mampu atau berguna. Terus yang kelima adalah model pembelajaran tidak langsung, bertujuan utama untuk membantu siswa mencapai integritas pribadi, efektivitas pribadi, serta penghargaan terhadap dirinya secara realitas. Terus ada yang keenam, model pembelajaran pelatihan kesadaran, bertujuan untuk membantu siswa meningkatkan pemahaman, kesadaran diri, dan perilaku orang lain. Terus yang ketujuh ada model pembelajaran pertemuan kelas, ya bertujuan untuk membangun saru kelompok sosial, saling menghargai, menyayangi, disiplin, serta komitmen untuk berperilaku positif.
Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang cara menentukan strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada pertimbangan atau identifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Cara pertama untuk mencapai pembelajaran ini yang pasti dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini akan membantu dalam menentukan jenis strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua itu ada kenali karakteristik peserta didik. Seperti materi yang kemarin yang saya pahami itu peserta didik tuh pasti punya karakteristik masing-masing, terus punya potensinya, ada yang punya kelebihannya begini, terus tuh kekurangannya begini. Jadi pasti kita guru tuh dituntut harus mengenali karakteristik peserta didik masing-masing, karena kita sebagai guru nggak boleh memaksa. Terus yang ketiga, pilih strategi pembelajaran yang tepat. Langkah strategi pembelajaran yang tepat tuh mungkin dari tempatnya, terus tuh fasilitasnya dan sebagainya. Nah, Pak. Baik, saya lanjut Pak ya. Maaf Pak, jadi tadi ada gangguan. Oke, selanjutnya itu ada susun yang keempat, susun rencana pembelajaran. Setelah memilih strategi pembelajaran yang tepat tuh, rencana pembelajaran selanjutnya mencakup materi pembelajaran, terus tuh metode pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan jadwal pembelajaran. Terus yang kelima ada evaluasi. Pastinya setelah melakukan proses pembelajaran tuh pasti ada kayak mungkin penjelasan tentang hasil pembelajaran gitu, atau mungkin melakukan refleksi bersama dengan siswanya, menilai proses pembelajaran dari siswanya. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang tips menjalankan strategi pembelajaran yang efektif. Yang pertama, libatkan siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu kunci dari strategi pembelajaran yang efektif itu pastinya melibatkan siswa. Dengan melibatkan siswa, mereka akan lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, sehingga dapat memperkuat pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari. Yang kedua, ada gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode ini dapat membantu mempertahankan minat dan perhatian siswa dalam pembelajaran, misalnya menggunakan metode pembelajaran inquiry, terus tuh kolaboratif, yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, metode menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran, mungkin seperti LCD, terus tuh laptop, HP, karena teknologi dapat memudahkan akses siswa terhadap materi pembelajaran, memberikan variasi dalam metode pembelajaran, serta membantu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Terus yang keempat, berikan umpan balik yang konstruktif. Itu memberikan umpan balik yang konstruktif dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Umpan balik ini diberikan sebaiknya spesifik dan memberikan saran atau masukan yang jelas agar siswa dapat memperbaiki kekurangan mereka atau kelemahan mereka. Terus tuh yang kelima tuh picu motivasi belajar. Para pengajar juga memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga hal tersebut mampu memberikan motivasi kepada para siswa untuk belajar lebih giat. Nah, dalam dunia pendidikan, strategi pembelajaran yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa dengan memperhatikan tips dan langkah-langkah yang tepat. Pengajar juga dapat menentukan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Yang selama seperti tadi tuh nggak boleh memaksa, terus tuh mengetahui karakteristik masing-masing siswa dan memaksimalkan proses pembelajaran. Jadi baik guru yang
profesional itu dituntut untuk dapat menampilkan keahliannya di depan kelas. Salah satu keahlian tersebut yaitu pastinya mampu menyampaikan pelajaran kepada siswa. Untuk dapat menyampaikan pelajaran itu, yang pasti guru tuh punya rencananya masing-masing. Rencananya pembelajarannya masing-masing untuk mengajarkan suatu bidang studi tertentu. Secara berturut-turut, para guru akan mempelajari konsep pembelajaran, meliputi mungkin pendekatan, terus strateginya, ada juga metodenya, tekniknya, dan teori yang melandasi pembelajaran tersebut. Mungkin ini ada teknik-teknik dalam pembelajaran, strategi pembelajaran. Yang pertama itu ada pendekatan. Pendekatan ini secara sistematis digunakan sebagai landasan berpikir dalam menentukan strategi. Metode ini juga untuk mencapai target atau hasil tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terus yang kedua itu ada strategi pembelajaran. Ya pastinya ini rencananya dan rangkaian dalam pembelajarannya. Semua strategi pembelajaran ini terdiri atas komponen materi dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Terus tuh yang ketiga ada metode pembelajaran. Guru yang efektif itu sewaktu-waktu siap menggunakan berbagai metode atau teknik dalam pembelajarannya. Mungkin fungsinya itu mungkin menggunakan alat-alat untuk mencapai suatu pembelajaran tersebut. Jadi tiap guru tuh mempunyai teknik yang berbeda dalam melaksanakan metode pembelajaran. Terus yang keempat ada teknik pembelajaran. Strategi pembelajaran ini mempunyai tujuan, yaitu yang pertama mahasiswa diminta mengemukakan 4 bentuk diskusi yang pernah dilihatnya secara kelompok. Terus yang kedua, siswa diminta membaca 2 buku tentang bentuk-bentuk diskusi beberapa buku. Terus tuh siswa juga diminta mendemonstrasikan cara-cara berdiskusi sesuai dengan bentuk yang dipelajari. Terus tuh siswa diharapkan mencatat hasil diskusi kelas atau mungkin yang biasa disebut evaluasi. Teori yang melandasi strategi pembelajaran itu yang pertama, belajar bermakna dari Ausubel. Menurut Ausubel 1977 menyarankan penggunaan interaksi aktif antara guru dengan siswa yang disebut belajar verbal yang bermakna, meaningful verbal learning, atau disingkat belajar bermakna. Pembelajaran ini menekankan pada ekspositori dengan cara guru menyajikan materi secara eksplisit dan terorganisasi. Terus yang kedua ada advanced organizer. Guru menggunakan advanced organizer ini untuk mengaktifkan skemata siswa atau pemahaman siswa dan untuk membantu mengenal relevansi pengetahuan yang telah dimiliki. Terus yang ketiga, discovery learning dari Brunner. Teori belajar penemuan ini dari Brunner mengasumsikan bahwa belajar paling baik apabila siswa menemukan sendiri informasi prinsip-prinsip dalam belajar penemuan atau menggunakan pengalaman siswa sendiri. Misalnya ini guru menjelaskan kepada siswa tentang penemuan sinar lampu ijar, kamera dan CD, serta
perbandingan antara inventation dengan discovery. Misalnya listrik, nuklir, gravitasi, bom. Ya, mungkin itu. Terus itu kemudian siswa tuh menjabarkan sendiri apakah yang dimaksud dengan inventation dan bagaimana perbedaannya discovery. Jadi menjabarkan apa yang maksud ya dari misalnya tadi kayak listrik, terus tuh perbedaan listrik dengan ini dengan itu. Terus tuh yang keempat, peristiwa-peristiwa belajar menurut Gagne. Jadi menurut Gagne itu mengembangkan suatu model berdasarkan teori pemrosesan informasi yang memandang pembelajaran dari segi 9 urutan peristiwa sebagai berikut. Jadi ada 9 urutan peristiwa dari Gagne untuk memandang pembelajaran. Yang pertama tuh menarik perhatian siswa. Terus yang kedua mengemukakan tujuan pembelajaran. Terus yang ketiga memunculkan pengetahuan awal. Terus yang kelima ada membimbing belajar. Yang keenam menerima respon siswa. Yang ketujuh memberikan balikan. Terus yang kedelapan menilai untuk kerja. Dan yang terakhir itu yang kesembilan ada meningkatkan retensi dan transfers. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum. Sekian dari penjelasan tentang strategi pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada salah kata Pak atau salah pengerjaan ya karena mungkin baca teks Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.